6.2.12 yaitu teorema Darboux yang berbunyi jika fungsi f dapat diturunkan pada I sama dengan A, B dan jika K adalah suatu nilai antara f aksen A dan f aksen B, maka ada paling tidak satu nilai pada titik C dalam A, B sedemikian sehingga f aksen C sama dengan K. Yang pertama akan kita ilustrasikan menggunakan grafik yang mana terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu Y ini dapat kita katakan sebagai sumbu hasil. Jika fungsi f turunkan pada I sama dengan A, B, maka di sini terdapat titik A dan titik B, di mana hasil dari titik A adalah f aksen A dan hasil dari titik B adalah f aksen B. Maka ada paling tidak satu nilai pada titik C dalam A, B. Maka titik C di daerah A, B. Sedemikian sehingga f aksen C sama dengan K. Maka di sini K. Kemudian berdasarkan grafik, kita dapat mengumpamakan bahwa f aksen A B kecil K lebih kecil f aksen B. Nah, berdasarkan perumpamaan tersebut, kita dapat mendefinisikan yaitu G pada I menjadi Gx sama dengan Kx dikurang Fx, di mana X elemen I. Di mana turunan pertama dari G adalah G aksen X sama dengan K dikurang F aksen X. Nah, di sini kan terdapat X elemen I. Kita akan membuktikan yang mana I itu kan adalah A, B. Yang pertama kita akan membuktikan bahwa X sama dengan A, yaitu G aksen X sama dengan K dikurang F aksen X. Maka G aksen A, X-nya ini kita ganti dengan A, maka G aksen A sama dengan K dikurang F aksen A lebih besar dari 0. Nah, menurut lemma 6.2.11 poin A, terdapat bilangan delta lebih besar 0, sehingga Gx lebih besar Ga untuk setiap X elemen I dengan A lebih kecil X lebih kecil A tambah delta. Titik maksimum dari G tidak terdapat pada titik X sama dengan A. Nah, di sini kan G aksen A sama dengan K dikurang F aksen A lebih besar 0 menurut lemma 6.2.11 poin A, sehingga Gx lebih besar Ga. Nah, di sini kita akan membuktikan yang G aksen A sama dengan K dikurang F aksen A lebih besar 0. G aksen A dalam bentuk limit yaitu G aksen A sama dengan limit X menuju A, Gx dikurang Ga per X dikurang A lebih besar 0. Nah, menurut teorema 4.2.9 yaitu teorema limit. Berdasarkan teorema tersebut, kita akan mendapatkan persekitaran delta A sama dengan A dikurang delta, A tambah delta, sehingga berlaku Gx dikurang Ga per X dikurang A lebih besar 0 untuk setiap X elemen persekitaran delta A. Kemudian bila kita ambil X elemen A, A tambah delta, maka menjadi A lebih kecil X lebih kecil A tambah delta, kemudian A lebih besar dari X lebih besar dari A, kita pindah ruaskan, maka menjadi X dikurang A lebih besar 0, maka berlaku Gx dikurang Ga sama dengan A dikurang X dikali Gx dikurang Ga per X dikurang A lebih besar 0. Kemudian Gx dikurang Ga lebih besar 0. Maka Gx lebih besar Ga. Maka ini terbukti bahwa Gx lebih besar dari Ga.
Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa X sama dengan B, di mana X itu adalah elemen dari I, di mana I itu sendiri adalah A, B. Maka X sama dengan B. G aksen B sama dengan K dikurang F aksen B lebih kecil 0. Menurut teorema lemma 6.2.11 bagian B, terdapat bilangan delta lebih besar 0 sehingga Gx lebih besar dari GB untuk setiap X elemen I, dengan B dikurang delta lebih kecil X lebih kecil B, sehingga titik maksimum dari G tidak terdapat pada titik X sama dengan B. Maka G tidak maksimum pada A, B. Selanjutnya, kita akan membuktikan G mencapai maksimum pada C dalam titik A, B. Nah, berdasarkan teorema 6.2.1 yaitu G aksen C sama dengan 0. Maka G aksen C sama dengan K dikurang F aksen C. G aksen C ini kita ganti dengan 0 sama dengan K dikurang F aksen C. Maka kita pindah ruaskan menjadi F aksen C sama dengan K. Maka teorema Darboux ini terbukti.